kenapa wali? Nah ini yang kadang kita olok-olok, wah itu ngarang wali, kenapa wali? Karena di sini dulu Hindu itu yang boleh ngomong agama, kasta tertinggi namanya Brahmana. Saudagar sekaya apapun dia sudra, dia gak boleh ngomong agama, orang sudra gak boleh ngomong. Petani pedagang itu kastanya sudra, dia gak boleh ngomong agama, makanya Islam disebarkan saudagar, gak masuk karena sudra. Nah yang kelasnya Brahmana itu dalam Islam itu wali, la khaufun alaihim walahum yang gak ada takutnya. Nah cuman orang-orang itu kan gak tahu, gak percaya wali, makanya dia gak ngerti wali. Yang gugat wali Songo gak ada, biarin aja, gak usah didengerin. Gajah Mada Islam itu mau mengatakan wali Songo sudah telat, itu aja. Namanya Gajah Ahmada. Ya kita cuma komplain, kita doakan orang mati aja, kamu bilang gak nyampe. Ini malah Islamkan orang mati, itu aneh-aneh aja. Nah wali, makanya kelasnya wali. Nah wali itu siapa? Wali itu kalau butuh sesuatu download. Ya kan download. Kalau kiai, dokter, masnun, profesor itu baca buku kalau mau melakukan sesuatu. Tapi kalau wali itu kalau pengen sesuatu download. Download kemana? Ke hadisnya Allah itu punya hadis program dunia namanya Lauhil Mahfuz. Makanya wali-wali itu kalau pengen sesuatu download. Ya Allah itu 6 tahun download. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download ini. Makanya wali-wali itu paketannya besar karena downloadannya banyak. Makanya kalau kita mau kirim sesuatu, kirim apa kayak handphone harus punya paketan. Kalau nggak punya paketan kita nggak bisa ngirim gambar, nggak bisa ngirim video. Lah akan punya paketan walaupun nggak memiliki, kita cari wifi gratisan .co.id ke warung. Sama dengan kita kirim Fatihah, kirim doa, itu kalau nggak punya paketan jangan nyampe. Makanya kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila hadrati, ila ruhi, namanya tawassul. Baru wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu syar'i semua dapat. Loh ya. Makanya kalau ada yang mengatakan doa kok bisa dibagi, nggak mungkin. Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Kita nggak perlu ke lokasi, cukup satu orang nyuting di Qatar Piala Dunia. Oleh yang nyuting dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, bagiannya sama, dapat dimanapun. Yang penting punya TV. Maka kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Wali. Nah kita kenapa kalau mau bagi-bagi doa, kirim doa kok pakai wifi-nya Nabi? Karena kalau kita download sendiri nggak kuat. Wali 3 tahun, Sunan Kalijogo 3 tahun, Syekh Abdul Qadir 25 tahun itu download. Nah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, 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 ya semutan kakinya. Nah, itu makanya kita, itu tradisi ke laut itu sudah ada semenjak zaman kita diajarkan nenek moyang. Teknologinya tawasul, kalau sekarang adalah free wifi dari RU. Aman, makanya RU itu bagi orang mati bisa dikirimi, bagi orang kirimi semua. Makanya besok diam-diam pahala kita banyak karena terlalu rajin sedekah. Doa, nerang zaman mengelola itu mati juga dapat doa. Ya. Nah itu dulu wali-wali datang ke sini. Bangsa ini sudah pinter. Karena Rasulullah lahir tahun 600, 570-an, bangsa ini sudah pinter. Tahun 300 di Sulawesi atau di Kalimantan sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun sini sudah ada negeri Sembalun, sudah besar-besar. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Di Malang 350, 400 sudah ada kerajaan Kanjuruhan. Makanya ketika Islam datang ke sini ketemu orang pinter, ketemu bangsa Majapahit, makanya sudah nggak ngomong bagaimana
ngomong yang bagus, berakhlak orang tua sudah nggak ada. Di sini sudah ada bahasa untuk anak muda, untuk orang tua. Sudah banyak bahasanya, sudah komplit. Makanya hal-hal yang sederhana nggak dibicarakan. Surga nggak dibicarakan sama wali. Surga air mengalir, di sini airnya banyak. Dan udah nggak perlu diomongin. Surga banyak buah-buahan, di sini buah-buahan udah banyak sekali. Di sana paling kurma, paling delima. Di sini ada cipruan, ada macam-macam, ada dua, ada durian, ada kesemek. Sini beraneka ragam. Di sana diceritakan surga itu kalau masuk surga banyak dapat perempuan. Seneng orang sana, karena di sana perempuannya nurut. Karena apa? Karena bekerja laki-laki, perang laki-laki, berburu laki, maka perempuannya nurut. Di sini perempuannya mandiri, bisa kerja sendiri. Nanam jagung perempuan, nanam padi perempuan, laki-laki cuma merokok, itu aja. Makanya perempuan Lombok berani sama laki-lakinya karena betul. bisa hidup sendiri tanpa bantuan laki-laki. Betul. Istri satu aja pusing. Dunianya beda, dunia Arab sama dunia Indonesia. Makanya dan jangan makanya itu nggak diceritakan. Mau pakai baju syar'i, jubah, ya nggak bisa dipakai nanam padi di sini. Akhirnya baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya sarun. Dulu nggak punya huruf ain, punyanya mau potong, maka sarun jadi saruan jadi sarungan, fleksibel. Kalau mau cingkrang, lintin yang agak tinggi. Kalau mau melotot, turunkan. Beres, makanya nggak ada. Bakasan gitu lewat juga sama nenek moyang kita. Bakas jenggot, ya nggak usah dibakas, kalau nggak dicukur ya panjang. Terus kalau pakai sarung enak, karena aurat laki-laki baina surra wa rubba, antara pusar sampai lutut. Begitu sarungnya dilinting, ada cantolannya di atas pusar. Allahu Akbar, pasti nyantol. Makanya kiai terakhir Allahu Akbar, pasti nyantol. Nggak perlu Allah. Udah beres. Cuman yang paling berat satu, apa? Islam tidak boleh merusak bangsa yang lain. Karena Islam hadir untuk menyelamatkan problem manusia. Nah, Indonesia Nusantara waktu itu bangsanya sudah rukun, sudah jadi. Bahkan di dunia yang bisa merukunkan antara Siwa sama Buddha, ya Indonesia dong. Masa ono Siwa Buddha itu kalau nggak di Indonesia nggak ada. Kiri kanan jadi satu. Ultra kanan sama ekstrem kiri jadi satu. Kalau nggak di Indonesia nggak ada. Makanya sudah rukun. Yang belum berubah cuma satu, Tuhannya harus diganti, cuma itu aja. Tapi kehidupannya udah jalan. Dan makanya ya sudah, daripada kita pusing-pusing, kata para wali, download langsung. Gimana cara memberlakukan Islam di masyarakat yang berbeda-beda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda budaya, macam-macam ini. Ya daripada pusing-pusing, titipkan langsung ke Rasulullah. Jadi Islam ini Indonesia titipkan aja Nabi, titipkan aja daripada pusing. Cara menitipkannya gimana? Ya Rasulullah mengatakan kalau kamu ketemu masyarakat berbeda-beda, suku, bangsa, agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Makanya Islam itu kalau bid'ah pasti ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Makanya raja, hamba, kawula, gusti sudah dirubah semua titip kepada Rasulullah bahwa perbedaan manusia yang beda-beda tapi harus hidup bertanggung jawab. Rasulullah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka akhirnya masyarakat Indonesia dijadikan satu dalam konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia jadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyatukan warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ada, itu ra'iyah atau rakyat itu. Dari rakyat itu bukan Eropa. Kalau Eropa itu Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan.
Begitu dia mayoritas, dia mengatakan bagian wakil Tuhan. Makanya konsep khilafah takririyah gak cocok di negeri Ro'iyah Indonesia. Padahal Ikhwanul Muslimin hanya mau berkawan sesama Islam, gak cocok di Indonesia. Komunis juga gak cocok karena proletar. Kaum miskin memimpin, gak cocok dia jadi diktator. Tapi Ro'iyah sekuat apapun tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas, tapi akan selalu melindungi, saling bertanggung jawab. Makanya Ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Jadilah masyarakat. Kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang nata dulu adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu makanya penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati, karena ketitipan wilayah. Jadi kalau mau bertanya negeri di dunia yang paling sunnah mana? Negeri Indonesia. Ayo kita takon Arab Rojo, bukan sunnah, ini Indonesia. Nah, makanya karena kita berbeda-beda tapi bisa hidup saling bertanggung jawab, maka kita ini selamat. Selamatnya di mana? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Maka hanya satu ini di dunia, Indonesia, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri selalu ayo kita jaga kerukunan. NU selalu bikin kerukunan, makan bareng-bareng. Ini cuma NU toh. Lalu doanya Allah balik lana, makan sendiri-sendiri kan nggak mungkin. Makan bareng-bareng, tumpengan gitu. Jadi seluruh ajaran agama jadi landasan la tafarruqu, jangan tercerai. Nah sekarang yang paling pintar bikin kerukunan apa? Ya NU. Rukun, doa ini kan perintah pribadi. Ud'uni astajib lakum. Tapi begitu di tangan kiai NU, doa mesti bareng kiainya yang doa, santrinya amin. Kalau udah kecapean, amin. Kiainya paham, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah semakin banyak yang berdoa, diajaklah ke alun-alun Lombok, namanya istighosah. Kalau sudah istighosah, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, sound system laku, tenda laku, minuman laku, apa ini? Laku. Nah ini laku. Roda ekonomi berputar. Makanya coba kalau kiai mogok gitu bikin gini, habis itu soundmu nggak laku mana? Betul. Roda ekonomi berputar. Ini luar biasa. Mulutan sama Isra Mi'raj terus nggak pernah berhenti. Jadi sektor informal jalan, pasar bergerak, kerukunan terjaga. Itu NU, makanya orang kalau ikut NU aman. Makanya kalau pedagang kok nggak ikut NU, wah rugi sama. Kok jadi tukang nih? Dan nggak nanya kalau kayak gini yang jual balon itu Islam apa enggak? Nggak ditanya. Karena seluruh Ro'iyah bisa kumpul. Ayo, ada orang mati yang masih berdoa bersama sama ya NU, lainnya sudah sendiri. Sehari kumpul, masih sedekah. Nah itu orang hebat itu yang dalam keadaan susah masih bisa bersedekah. Sedekah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, di dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Nah itu ciri-ciri orang bertakwa. Jadi NU paling takwa lah kan ini. Iya. Kalau bertakwa ala Lombok, takut istri gua. Nah itu jadi itu. Itulah akhirnya dia mengatakan, mana ada orang mati kok malah merepotkan. Orang tua mati malah utang sana sini. Kamu lahirin orang tuamu juga utang. Apalagi kalau sesar utang 12 juta ya. Bayar SPP
punya motor, Utang. anaknya orang tuanya utang, maka sebaliknya ketika orang tuamu mati, utang Utang. kalau nggak punya uang. Itu baru orang waras. Kalau orang petok ya nggak akan utang, akan naik aja. Nah, terus itu, setelah itu ayam laku, besek laku, semua laku. Apalagi kalau kol, apa yang nggak laku, tahu laku, apa nggak laku. Terus ziarah ke makam guru, bes pagi di sana Laku. makam guru itu seluruh bes otong-otong laku semua. Lah ya kan, laku semua. Jual nasi di makam wali, laku nasinya. Jual tasbih, laku. Bahkan copet bisa hidup di makam wali. Lah coba ini. Ayo. Coba. Kalau di makam wali rukun, satu base belum selesai datang lagi rombongan. Itu belum selesai satu base sudah datang lagi. Ilakan berarti Nabi Mustafa, Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai satu base datang lagi. Ibadallah ya Allah. Akhizuna li'ajrillah kunu'am lana lillah zarqallah bifadlillah. Rukun. Tiba-tiba ada satu pakai jaket rapi gitu, dikira copet. Karena kayaknya tengok gak bawa rombongan. Enggak tengok ibu itu si copet ini. Gak taunya buka jaketnya, ini ada speaker kecil. Rombongan dari Lombok Timur ditunggu di base. Terus seluruh makam gurunya diziarahi. Akhirnya orang Lombok ziarah ke Madura, ziarah ke Surabaya. Di seluruh makam gurunya yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta di mana tanah gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah. Makanya nggak ada satupun santri yang jadi teroris. Karena apa? Takut ke bom Surabaya karena ada makamnya Sunan Ampel. Orang kudanya Sendewu tidak jaga berani naik, apalagi ngebom Sumba. Nggak mungkin, makanya seluruh teroris yang di Indonesia pasti bukan orang yang suka ziarah kubur. TNI Polri jangan curigai santri yang ziarah kubur. Tari yang bukan itu. Cari cara santri perawat negeri. Jadi hubul waton benar iman itu bukan pepesan kosong. Dimodali Indonesia itu setiap pengajian modalnya banyak. Ini ini aja untuk negeri mempertemukan sekian banyak orang, berapa modalnya? Ini 200 juta nggak cukup ini. Itu belum ongkos nyainya pulang. Nah, ini benar Pak Bupati, Pak bilang Pak Zul. Ini beliau suruh ziarah kubur mana-mana, jangan sampai dengan ziarah. Ya kan saya tahu beliau PKS kan. PKS itu agak suka ziarah, tapi sekarang sudah mulai loh Pak Kuning sudah mulai kan. Layangan sudah mulai kan. Asal jangan menjelang pilpres saja ya. Tunggu tadi tak pikir Pak Zul ada di sini, nggak ada. Aku tak gojologi. Nah itu enaknya itu. Nah kalau misalnya selawat, yang masih rukun nggak Pak? Selawat itu kan perintah pribadi. Kayak nanti amanu selalu ada bahasa limo, aslimah. Tapi kalau NU yang selawat, tangganya diajak, maka ada namanya selawatan. Begitu selawatan sana. Marhaban ya Nur marhaban sebelah sana. Assalamun muzamir sana. Masjid situ. Ya Rasulullah salamun alaihi rukun semua. Begitu semua pengen sholawatan diajak ke alun. Akhirnya NTB bersolat. Wah, kalau sudah seperti itu apa yang nggak laku slayer, laku spanduk, laku sampai gagang anjing laku tuh begini kayak seneng semua. Nah ini lah. Makanya aman. Kalau yang datang kok Habib Syekh kain putih semua lah laku lah. Kalau yang lokal kain hitam semua lah
Nah, dan kiai tahu diri. Kiai itu tahu diri, makanya kiai dibagi dua. Ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Kalau saya ini kurang sakti kayak Nindeni tadi itu nggak sakti, makanya nggak perlu dibatasi karena bisa diinstruksi. Instruksi neng, udah siang, instruksi Gus, sudah saya bisa. Tapi kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, nggak ada yang berani, itu siapa yang berani nentang? Instruksi Pak Khotib, nggak ada berani. Diem, kita ngomong. Maka kiai yang absolut kebenaran atas nama Tuhan sama kiai dibatasi khotib itu suruh bawa teks sama bawa tongkat. Begitu bawa teks dia santun kita pulau lepas teksnya ditiup kipas angin terbang itu teksnya. Terus tangannya gini tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau khutbah masih pegang tongkat dan bawa teks pasti sopan dan santun. Kita pulau. Tapi begitu tongkatnya hilang, alasan bid'ah tangannya. Udah mah Jokowi, ya pasti begitu. Ada. Makanya kalau mau meneliti mulai dari masjid-masjid itu, nah itu caranya ulama menjaga negeri. Makanya enak punya NU. Sampai dari bupati, dari camat, kalau ngeragati ini, mencret sampean. Kalau modali seluruh pengajian ini, mate anggaran muntek. Ini santri bikin pengajian tidak pernah berhenti. Itu tinggal pesen kok kebenaran. Kiai, halo pesen pajak. Gimana mau kiai ngomong pajak? Musim teroris, kiai ngomong radikalisme. Ya. Itu makanya Indonesia selamat terus karena kiai kan punya forum kayak begini nggak pernah berhenti. Kiai ngomong corona, ngomong. Kiai ngomong corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dosa manusia terbesar ada pada mulutnya. Karena mulut gak bisa direm. Di medsos ngomong apa saja, maka mulut inilah awal dosa manusia. Yang kedua, hari ini dosa manusia berawal dari tangan karena jempolnya bisa buka yang baik sama yang jelek. Di handphone semua karena jarinya. Dosa dari mulut dan jari. Maka turunlah corona. Akhirnya mulut harus dikasih masker, tangan harus dicuci. Betul. Padahal kiainya ngarang, orang ngerti. Betul. Indonesia. Akhirnya rukun. Apa aja gelombang yang masuk dihalangi oleh kiai. Jadi DPR, jadi bupati itu matur nuwun sama kiai NU. Iya, makanya besok pindahnya. Nah itu makanya jangan pernah berharap NU itu kaya. Karena apa? Duitnya udah habis. Pengajian ini, pengajian ini. Punya kambing, hall. Ayam, hall. Ayam tak punya, makanya kayak Muhammadiyah, kayak apa, kaya-kaya. Udah keluar sama sekali duitnya. Udah kan, mulutan, diem. Saya ketemu Pak Mufti, tak korcelongin kemarin sampean kaya, bukan bisa sama mau, tak pernah keluar sama sekali. Kita punya ayam dikit, habis untuk puluhan. Tapi negerinya aman, makanya ada yang tidak bisa dijawab oleh dunia internasional. Apa? Seluruh dunia kalau tanpa investasi akan lahir namanya gelombang informal yang luar biasa. Tapi di Indonesia tanpa investasi lapangan kerja nggak terbuka, informal bertahan. Kenapa? Ada kiai makan setiap hari, nggak usah masak, ya. Betul. Makanya kiai yang rajin Pak Dandim, sama Pak Kapolres, datang aja ke sini kalau mau pengajian. Gak usah masak, dapat berkat. Karena gelombang apapun orang bercerita, awas, ini bendera tauhid. Apa? Kalau itu bendera tauhid, ya Yasin pasti ngajarkan, Gus Dur pasti ngajarkan. Oh, nggak ada yang ngajarin itu bendera tauhid dari mana? Ini bendera Rasulullah. Kata siapa itu bendera ISIS? Itu bendera Hizbut Tahrir. Loh kok benar itu? Ya iya loh, kita juga punya. Apa la ilaha illallah? Enggak, aku tahlilan la ilaha illallah. Anak orang mati tak tutupi pakai bendera la ilaha illallah. Aku juga anti bendera PKI. Lalu arit, tapi kalau kami pesawat tetap pakai arit, terbiru kan tetap pakai tawa lagi. Urusan Indonesia beres. Awas lagunya Haddad Alwi, itu Umi itu lagu
enak, yang lebih serem ada hidung-hidung. Waduh, Siti Aisyah, Mas ini kan rambutnya basah, ya, kok pakai nama Siti Aisyah? Kok pakai nama yang lain? Apa itu Siti Aisyah istri Rasulullah? Ya, enggak, ini Siti Aisyah orang Lombok, ya. Indonesia, ini dunia tentang kayak begini. Makanya apa sesungguhnya yang terjadi setelah kita melakukan hal-hal seperti ini? Satu yang terjadi, apa? Islam setelah ditinggal Rasulullah ke Eropa macet, ke Rusia macet, ke Cina macet, ke Afrika macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi gerakan muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Ada di orang sholat paling banyak Indonesia, orang punya masjid paling banyak Indonesia. Pulau 1000 masjid, Lombok. Lombok itu 1 juta masjid kurang. Orang haji paling banyak Indonesia. Mana ada haji yang 50 tahun kalau nggak Indonesia. Nah, itu makanya jangan sekali-sekali orang mendengarkan bahwa Islam Indonesia, Islam tertindas. Kata siapa? Islam tertindas, oh mayoritas kok tertindas. Kamu kalau mau jual obat, jual aja, nggak apa-apa. Nggak usah rame-rame, gini. Lah itu Indonesia, ini problem sosiologi atau lewat sudah sama NU. Makanya kalau ada yang mengatakan harus diajari berpolitik, ngapain harus diajari berpolitik? Udah biarin aja sendiri-sendiri sudah tahu caranya. Ini kemana, terus mau ini kemana, udah tahu. Iya udah lah, tahu sendiri. Beliau ini ujung tombak. Kita ini kan kondektur. Cuman kalau diminta aja. Internet, tolong naikkan penumpang, baru kita kerja. Kalau kita ini bukan sopir, internet kita. Beliau ini sopirnya. Iya, ya betul. Dia cucunya ada terus ATPM, agen tunggal programmer. Kita ini kan pengecer luar, tiketnya lawan. Agen tiket. Oh, kayaknya harus beli calon ya. Lah itu kalau megang merek, kita ini kan cuma ngelangsir penumpang aja, ambil ongkos tiket juga dimarahin sama agen tunggal pemegang merek gitu. Itu terus NU miskin, kata siapa? Saya tadi mampir ke ketua NU, ngomongnya bosan gimana? Makan? Nggak ada, itu kaya, jangan dikira. Kalau 120 juta orang itu mau, nggak usah ribet. Nanti terserah yang ini mau kayak apa? 120 juta warga Nahdlatul Ulama bikin DAU beres. Selama 5 tahun nabung 1 juta per kepala akan terkumpul 120 triliun. Itu aja kan susah. Sambil tahu kenapa Yahudi disebut penguasa dunia karena dia pernah bikin DAU. Rothschild Rockefeller ngumpulin orang Yahudi terus bikin dana abadi umat. Jadi itu kalau sudah ngumpulin uang 1 juta aja 5 tahun per kepala 1 juta 5 tahun. 120 triliun. Habis itu kalau sudah terwujud per tahun, itu dalam waktu 20 tahun siapa yang bisa menandingi Nahdlatul Ulama? Makanya udah diamin begini aja biar yang lain masih bahagia. Kalau kita berubah menjadi kekuatan ekonomi internal, siapa yang bisa melawan NU? Ayo, itu aja gak susah. Jadi gak usah bikin di rumah, Alfamart, ngapain dicil-cilin aja. Ini cuma sampingan gitu. Orang di Jogja ngumpulin koin aja 1 bulan bisa 1 miliar 1 cabang. Itu, nah nanti tinggal kita taruh aja duitnya di bank mana, bank daerah Lombok gitu. Awas kalau programnya nggak geser ke pesantren, tarik duitku. Jadi anak-anak mampu, anak-anak milenial ini pasti nanti akan mengerjakan itu. 100 tahun Al-Muhafadzah Al-Madinah Soleh itu gak katam. Insya Allah baru abad kedua adalah abad di mana Al-Akhdu bil Jadidil Aslah. Mengambil benar. Ini baru kayak gini. Kita kan karena deret banget. Ya kan ada geng. Tiba-tiba terus diajak. Ini kita jadi presiden. Ayo, mereka. Tapi kalau kita yang bisa jadi presiden, ya orang potongan. Makanya sebenarnya sederhana Nahdlatul Ulama itu. Kekuatan ekonomi informal kayak begini luar biasa. Informal itu ada 2. Kalau nggak punya nyali, kaki 5.
Kalau punya nyali, maling. Tapi kenapa di Indonesia kaki limanya tumbuh, malingnya nggak tumbuh? Karena ada kiai yang sabar. Kamu Sabar. Cuma maling kalau nggak ada ya kasihan polisi. Dan ada kerjaan juga kan. Ada kerjanya. Udah juga. Nah sementara hari ini NU harus siap menghadapi dunia baru. Dunia yang terpisah-pisah sudah ketemu dulu orang Eropa ya di Eropa, dulu orang Cina ya di Cina, dulu agama Kristen ya di Eropa, di mana sekarang itu blok jadi satu. Yang tersisa tinggal apa? Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abadum. Yang lain tuh blok jadi satu. Kiai ngajar ngaji, sholat diajarkan. Tapi begitu urusan tutup aurat, ini diurus Cina sama Eropa, maka nggak usah marah-marah sama Eropa sama Cina. Kalau mereka nggak bikin kain, kita udah. Nah, ini dunia baru. Kiai ngajarin wudhu diajarkan kiai, ya. Tapi begitu urusan air, urusan pipa, sanyo sama keran, diurus Mas Pion. Mas Pion betul. Harus Iya, mulai betul. terbuka. Makanya ketika Gus Dur kita tanya kenapa sih Gus kok ke Yahudi? Kata Gus Dur sederhana loh, kita setiap hari cuma doakan mereka akan kembali kepada Islam. Loh, buktinya mana? Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lalu kita doa kepada ini Nasrani, kita kembali lagi. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu. Makanya mereka baik sama kita. Kita pergi haji, ya diajarkan bagaimana haji mabrur. Haji Mardut diajarkan, Haji Makbul diajarkan semua, tapi begitu berangkat diurus Yahudi. Buktinya apa? Pesawatnya yang bikin Yahudi sama Nasrani. Makanya kiai kau hancur Yahudi, lah Yahudi mati semua, renang. Ini dunia ketemu saya. Mau sok ribet pilpres terserah Pak Jokowi, Pak Prabowo, tapi yang beruntung tetap Mark Zuckerberg. Karena apa? Pakai WhatsApp. Kita ngaji di sini kayaknya paling bersih gitu. Ternyata make-nya dari Jepang. Padahal di dunia mereka ketemu. Yahudi semua. Yang terpisah tinggal masjid sama gereja. Selebihnya di masjid ya ada kipas angin, ada lampu bikinannya Thomas Alva Edison, ya semua komplit sudah. Memang mau apa? Makanya dalam hal seperti ini Rasulullah hanya berpesan satu hal dulu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan yang nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Nah, contoh, tak kasih contoh pengajian ini baik nggak? Baik. Baik nggak? Baik. Baik. Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Ya pasti itu orang paling baik katanya. Ini orang paling baik katanya, sampai nunggu orang baik itu sampai berhari-hari baru datang orang baik. Iya, betul. Nah, iya. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik, karena semua yang ada di sini ada karena diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia, nggak ada orang kelihatan baik di sini. Jadi baiknya saya, baiknya kiai, baiknya dia ini karena ada yang undang, yang undang saya Mas Noni itu. Nah itu kalau begitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa kok baik panitia gimana? Saya Dua-dua. Baik baru dua udah ribut. Itu baru dua coba kalau sampai ribut-ributan. Yang baik ya kami ya itu bisa karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang itu bukan pengajian, apa? Jackson. Ini yang teriak di tukang tenda. Kami yang baik kiai mau masak tenda. Ya, kalau nggak pasang kepanasan bubar. Panasan bubar, betul. Karena yang biasanya masak tenda itu sholatnya nggak selalu rajin. Karena nggak mungkin kiai itu Sholatnya terus aja. Ada aja. Baik saya kiai. Kalau soalnya tak matiin bubar. Ya benar kalau soalnya dimatikan ya berhenti. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri, makanya jangan sekali-sekali merasa paling baik. Paling baik. Betul. Kurang makan doanya Allah barik. Lena bina rajak siapa lena yang wajah bikin benar. bumbu siapa,
Yang bikin garam siapa? Orang pesisir. Lombok ada pesisir bikin garam? Ada. 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 Kalian tahu waktu tukang nambahnya nggak kencing ditambahnya? Iya kan, makanya orang Jawa itu bilangnya satunya uyah, satunya uyuh. Iya, garam. Kencing. Makanya sama-sama asin kan? Amis. Itu dari kencing. Nah, dunia itu indah seperti ini ketemu semua, makanya nggak bisa kita terus tiba-tiba hancurkan Yahudi. Kehidupan kita sebagian besar ditopang oleh peradaban Yahudi. Makanya ketika urusan agama dipisah minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Sebab ketika Rasul jadi nabi, terah Ibrahim yang dari Masjidil Aqsa masih kuat, Yahudi Nasrani masih kuat. Makanya sudah alladzi barokna haulahu, barokah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa bangun Eropa, yang Masjidil Haram sekarang bangun Indonesia. Ketemu di titik-titik yang kita nggak bisa. Makanya kiai kalau sekarang nggak suka sok-sokan bank haram. Kalau Yahudi punyanya Rothschild, kalau bank itu haram, hati-hati kemana-mana jangan pakai uang. Loh, karena uang itu produksi bank, bukan bikinan KUD. Baca Quran hati-hati karena seluruh percetakan Quran itu utang bank sebelum dibeli negara. Makanya hati-hati. Rokok haram, jangan gitu, bilang Pak Zul. Jangan gitu. Rokok haram, jangan gitu. 400 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Maka yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Orang yang bilang rokok, enggak, saya bukan laki-laki perokok. Nah itu makanya gue nggak ngerokok, saya nggak ngerokok. Haram enggak, kenapa nggak ngerokok? Istriku cerewet. Ada. Istri saya gatul. Nggak rokok gitu aja. Saya selamat Natal haram, tapi jangan hati-hati, liburnya jangan hari Minggu. Kajiannya jangan ngobrol dulu. Ini kan kehidupan yang sudah jadi satu seperti ini. Jangan mau mundur kemana? Makanya ketika mundur, Mesir mundur hanya berkawan sesama kaum muslimin, ribut, negaranya hancur sampai Mursi digantung sama orang Mesir. Ikhwanul muslimin jempol di sana. Hizbut Tahrir di Palestina dia jempol juga karena dia mengaku khilafah ala minhajin nubuwah, padahal dia khilafah Ria. Makanya biar nyambung dia selalu cerita kiamat sudah ada. Dekat dia nyambung. Padahal kiamat masih lama. Awas itu Mekah sudah hijau. Iya waktu musim hujan. Saya bulan Desember di sana hijau semua. Iya, rumput semua. Awas hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Kiamat. Tabrak bumi. Semua takut iuran diserahkan sama panitia hari kiamat. Nggak jadi juga. Hari Sabtu kasih uduk gitu. Akhirnya semua orang nanya, kenapa sih kiai-kiai nggak suka bahas kiamat? Bukannya nggak suka, tapi kiamat nggak usah dibahas. Kenapa kiamat nggak usah dibahas? Lalu kiamat itu bareng-bareng. Kecuali kalau giliran, nah ini dibahas bareng-bareng. Begitu belum gitu mati. Saya nanya ke kiai-kiai sepuh kenapa nggak suka menjelaskan kiamat? Kiamat itu bareng-bareng nggak semua dibahas. Biarin aja nanti waktunya datang. Tapi selagi masih ada NU masih lama. Masih lama loh, dunia kalau selagi orang masih menyebut asma Allah nggak akan ada kiamat. Kiamat selagi ada NU, orang setiap hari nggak ada ilmu. Yang bodoh-bodoh dengar menirukan, terus bunyi pakai sound dengar menirukan. Yang lain itu yang mempercepat kiamat. Karena kalau dikit diem. Nah yang belakangan nggak ngerti ini dunia apa ini. Lama-lama nggak bisa dikit ya kiamat beneran. Tenang aja, kalau itu dia gembira. Makanya nggak ada yang cocok. Nah Indonesia inilah yang akhirnya kemudian menemukan formulasi. Makanya ketika kemarin ini jadi ketua panitia NU 1 abad, orang-orang dunia datang ke sini pengen ngerti. Kok bisa ini kayak gitu? Malam-malam termasuk ini. Orang udah hujan deras itu masih ada kumpul orang nonton selain. Jadi kalau nggak NU nggak ada, mana
dan tak bisa jauh. Itu nyanyi-nyanyi semua itu diingat. Inilah dari NU mana ada lain. Makanya NU itu yang gembira. Yang gembira. Jadi makanya NU itu nggak kok diem. Kami cinta tanah air itu diem, enggak. Membiayai bangsa dan negara akan tegak tetap dalam kesatuan walaupun berbeda. Berbeda. Selama amma waktu. Ini baru mau lima. Jam berapa? Saya sama ini nasibnya sama ditunggu pesawat. Oh jam 11. Oh iya. Kami mau sama itu tenang. Indonesia aman. Kenapa konsep rakyat, musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat bahasa Arab semua itu nggak ada, itu bahasa Indonesia. Makanya itu bilang ya sama yang lain ikut membiayai negara. Makanya Pak Zul bilang kalau ada peringatan biayai, terima enaknya nggak perlu nyamoni. Iya TNI, Polri, aman, daerah tenang. Ini jam segini masih nyekek itu. Suriah jam segini pengajian di Woket. Afghanistan ribut masalah jenggot saja sampai sekarang nggak selesai. Makanya itu sudah merah putih. NU juga dulu mengeluarkan resolusi jihad. Karena orang Jogja takut ditembak Belanda. Makanya kalau kibarkan merah putih di dalam rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Masih curiga tiangnya dikasih pisang. Masih curiga tiang rumah dikasih kelapa. Masih curiga dikasih padi. Masih curiga besok bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda, oh cuma mau makan, mau ribet. Dia nggak tahu begitu makanan apa, padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering. Yang tersisa hanya merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu dulu begitu, tapi Surabaya suwek, Belanda ngamuk. Basim Asari mengeluarkan resolusi jihad. Akhirnya 22 Oktober jadi hari santri, 10 November jadi hari pahlawan. Tanpa ada resolusi jihad tidak mungkin ada revolusi 10 November. Sekarang itu nggak minta nyawa merah putih itu, cuma minta gini dok. Angkat-angkatnya dok, itu ada cerewet yang bid'ah, yang musyrik. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya mata-matanya Belanda itu. Tiba-tiba lebih suka bendera Filistin. Tidak bisa. Filistin harus kita bela, tapi kalau bendera tetap merah putih. Kenapa? Karena Filistin punya masalah dalam negeri yang nggak selesai. Pasukan kemerdekaan tidak rukun seperti Indonesia. Makanya Ada. Kiai sekarang enak kalau ini. Makanya kalau yang dikit-dikit haram, dikit-dikit muslim itu biasanya ustadz freelance. Gak punya umat, ya umatnya cuma like atau subscribe. Ini jelas-jelas Surya NU. Kok pikir aku kiai freelance itu enggak, ini Surya NU ini. SK-nya ada. Kalau nggak diganti sama Gus Yahya tadi. Jadi Surya NU jadi begini. Ya semoga semua dalam ridha Allah. Amin. Mulai waktu. Amin. Dan Nahdlatul Ulama insya Allah akan tetap menjadi kekuatan terbesar di Indonesia. Muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Muslim terbesar Indonesia Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.